Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dullah Channel. Di kesempatan video kali ini saya ada kedatangan Mio J ya teman-teman, dengan keluhan yaitu ngebul. Namun ada yang beda di sini adalah dia hanya punya untuk spare part hanya 100.000 teman-teman. Jadi duit 100.000 itu harus cukup untuk beli spare part dan ngebulnya hilang. Boleh kita lihat di sini ya. Di sini motornya masih halus, mesinnya masih halus, namun dia ngebul ya teman-teman. Jadi ini motornya udah ngebul, namun mesinnya tuh masih halus gitu loh. Sekarang ini saya mau bongkar dan mudah-mudahan uang segitu cukup untuk beli pembelian spare partnya. Oke, sekarang kita bongkar aja ya teman-teman. Ini udah saya turunin ya teman-teman untuk mempermudah saya ngejelasinnya ya. Jadi ini saya turunin. Nah di sini kita mau bongkar sama-sama ya. Kita mau bongkar sama-sama. Apakah tantangan tadi bisa kita penuhin? Kita buka dulu cover mesinnya. Oke, kita buka dulu semua covernya ya teman-teman untuk mempermudah pengerjaan. Oke, ini udah terbuka. Kita buka cover head. Boleh dilihat mesinnya, ini mesinnya lumayan bagus ya. Istilahnya orangnya lumayan rutin ganti oli. Aman. Sekarang kita mau buka di bagian blok sehernya. Kita buka baut sentriknya dulu. Kita buka baut sentriknya. Kita lepas sentrik, gigi sentrik. Terus jangan lupa di sini ada baut L ya teman-teman. Ada baut L5 di sampingnya untuk Mio J ya. Mio J, Mio GT, Soul GT sama. Kita lepas dulu platnya, lalu kita lepas perlahan headnya. Oke, ini udah terlepas ya, tuh bersih ya teman-teman. Nah di sini nih permasalahannya tuh.
kita buka spisehernya. Nah, ini dia teman-teman permasalahannya tuh. Tuh. Jadi di sini sehernya nggak baret ya. Sehernya nggak baret. Bloknya juga nggak baret. Bloknya juga nggak baret. Bloknya juga masih halus. Namun kalau kita perhatikan di sini sekarang, kita perhatikan di sini. Di sini posisi ring ini udah tipis teman-teman. Posisi ringnya udah tipis. Nah, boleh dilihat di sini teman-teman tuh. Jaraknya ya. Jarak segini ini tergolong renggang teman-teman. Harusnya tuh dia lebih rapat daripada ini. Nih. Tuh. Harusnya dia tuh lebih rapat daripada ini. Oke, kita lihat sama-sama, boleh ke sini. Di sini ringnya Mio J yang dipasang tadi ya. Ringnya tadi kita lihat ya, kerenggangannya itu seberapa. Boleh dilihat sini teman-teman. Ya. Renggang dia ya tuh. Ring yang tebelnya itu renggang. Sekarang kita coba satu lagi. Tuh. Jadi permasalahannya tuh di sini nih teman-teman. Permasalahannya tuh di ringnya ini. Nah, untuk Mio J ya, untuk Mio J dan sejenisnya ya, kalau masalah seal klep itu saya pastikan aman teman-teman. Saya pastikan aman. Karena sangat jarang sekali untuk sealnya ini rusak gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai kasus seperti ini, untuk masalah sealnya ini, kalau dia klepnya nggak bocor, nggak usah dibongkar, nggak apa-apa. Untuk masalah ininya ya. Jadi kita fokus ke penyebab utamanya itu. Penyebab utamanya itu di ring seher, di ring seher teman-teman. Nih. Namun kendalanya itu nggak ada yang jual ring sehernya ini. Nggak ada yang jual ring sehernya ini. Jadi sekarang kita menggunakan ring sehernya motor Honda Beat Pop. Jadi persamaan ring seher ini Mio J ya. Mio J itu adalah Honda Beat Pop teman-teman. Di sini saya udah beli ring seher Beat Pop dengan kode K44 ya di sini ya. Boleh dilihat di sini standar ya, sama-sama standar karena seher ini sama sehernya Beat Pop itu sama diameternya 50 mili gitu loh. Nah, jadi sekarang saya mau masukin ring ini ke blok ini. Kita lihat sama-sama ya, buat perbandingan ya teman-teman. Tadi jaraknya segini ya, jaraknya ya. Boleh di zoom ya, jaraknya segini ya, diingat ya. Sekarang kita buka yang punya Beat Popnya. Dan kita lihat sama-sama jaraknya itu seberapa ya. Nih, teman-teman tuh. Jaraknya ya. Tuh. Beda banget sama yang tadi ya. Ketambah lagi dindingnya ini pun udah berubah ya teman-teman nih. Nih ya, nih. Tuh. Jadi dia di bagian sini juga udah kemakan nih, kena gesekan. Sini. Kena kemakan. Nah, jadi sekarang kita mau masukin ini ring sehernya Beat Pop ke sehernya Mio J. Ya. Nah, untuk pemasangan kita bersihin dulu ya. Ini ya, jangan sampai ada kerak-kerak seperti ini ya. Kita bersihin dulu menggunakan karter. Menggunakan karter kita bersihin. Sampai kerak-kerak yang di dalamnya itu bersih ya. Nggak ada lagi kerak-kerak.
sehernya udah saya bersihin ya teman-teman. Kerak permukaan pinggir-pinggirnya udah saya bersihin. Dan jangan lupa di bagian ring olinya ini kita harus pastikan ini bolong ya teman-teman. Kita sogrok menggunakan jarum tintul ya. Ini harus benar-benar bolong gitu loh. Karena kalau misalkan ini nggak bolong, nanti ring olinya nih macet. Jadi dia nggak menggang, alhasil bocor lagi gitu loh. Jadi jangan lupa selain ngebersihin permukaan pinggir-pinggirnya, bolongan ini juga harus benar-benar bolong. Oke? Ya, nih ya, dua-duanya ya, atas bawah harus bolong semua ya. Oke, langsung saja kita rakit ringnya. Untuk perakitan pertama, saya biasa menggunakan ini dulu ya. Saya biasa ngeduluin yang ini. Nah, setelah seperti ini baru kita pasang ring yang kecil. Nah, ring yang kecil coakannya itu saya taruh di atas dan sebelahnya saya taruh di bawah. Berlawanan intinya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atas, bawah. Lalu di sini ada dua ring teman-teman, ada dua ring, ada ring tebel dengan warna hitam dan ring tipis berwarna coklat ya nih. Ya. Untuk ring yang tebel yang warna hitam ini dia itu di nomor 2 ya, di nomor 2 di bagian sini ya. Dan jangan lupa tulisannya tuh di depan. Nah, seperti ini ya. Nah, terus ini yang coklat ini di bagian pertama dan tulisannya sama ya di depan. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini ya. Atas, bawah, samping kiri, samping kanan. Oke, langsung saja kita rakit ke bloknya. Di sini bloknya jangan lupa kita kasih pelumas ya, kita kasih oli. Kita kasih oli dan sehernya pun kita kasih oli supaya mempermudah pemasangan. Nah, untuk Mio J kan jenis Yamaha yang lain itu kan menggunakan panah ya teman-teman. Kalau Mio J ini kan dia titik ya. Titik ini adanya di bawah ya teman-teman, adanya di arah knalpot ya, titik ini ya. Tuh. Jadi posisinya itu berarti seperti ini. Lalu kita tekan perlahan sisi-sisi ringnya ya, perlahan aja, pelan-pelan ya teman-teman, jangan dipaksa karena jangan sampai ngelipet ya. Oke, kalau udah masuk seperti ini kita nanti kita terap ke sananya. Oke, langsung saja kita pasang. Sekarang giliran kita pasang spisehernya. Untuk pemasangan spiseher jangan lupa kita kasih pengaman ya teman-teman. Kita kasih alas kain supaya mengantisipasi kalau misalkan ini mencelat nggak masuk ke mesin ya. Kalau masuk ke mesin harus bongkar atau nyarinya kan susah. Kita antisipasi sendiri ya. Nah, setelah seperti ini kita dorong. Nah, sampai bunyi klik. Oke. Kita kasih dulu lagi pelumas atas, bawah. Kita dorong pelan-pelan. Dorongnya pelan-pelan ya, teman. Mengantisipasi ringnya tuh jangan sampai kelipet.
Oke. Sudah terpasang. Sekarang kita lihat bagian headnya itu tadi ya. Bagian headnya ini kita lihat. Apakah headnya ini bocor? Untuk masalah seal jangan khawatir teman-teman. Saya jamin untuk Mio J ini nggak mungkin dia sampai bocor ya kalau untuk sealnya ya. Karena sealnya tuh model besi. Pinggirannya tuh model besi. Boleh dilihat di sini nggak ada rembesan, nggak ada bocor, berarti aman. Sekarang kita bersihin sedikit permukaannya. Kita rakit lagi pelatuknya. Untuk pemasangan pelatuk, kita ini bebas ya teman-teman. Kebalik atas bawahnya pun tidak masalah ya. Namun yang membedakan di sini adalah bosnya ini, nih bos ini. Untuk yang in dia itu bosnya itu duluan yang masuk. Untuk yang in ya. Dan untuk yang out atau yang bagian knalpot, pelatuk duluan yang masuk baru bos. Nah, oke. Setelah terpasang seperti ini langsung saja kita rakit ke sini. Nah, ini dia packingnya juga masih bagus ya teman-teman, masih bagus. Permukaannya juga masih rata. Jadi ini kita nggak usah ganti ya teman-teman, kita pasang lagi aja dan tidak usah menggunakan lem. Karena aslinya itu dari pabriknya pun tidak dilem teman-teman. Sebenarnya itu selagi permukaannya itu rata, untuk packing itu nggak usah dilem, dia bisa teman-teman. Nah, ini tensionernya kita juga mau pasang. Untuk tensioner, pemasangan tensioner supaya tidak meleset adalah kita ikutin jalur rantai keteng. Telusurin aja seperti ini sampai mentok. Nanti kalau udah mentok dia pas sendiri. Nah, ini insya Allah kalau caranya seperti ini tuh nggak meleset. Kalau meleset kan repot, kita harus bongkar lagi. Oke, ini udah seperti ini. Langsung saja kita pasang. Kita pasang pelan-pelan aja ya teman-teman, jangan buru-buru, harus teliti. Karena sukses enggaknya itu perakitan itu tergantung teliti enggaknya sih sebenarnya tuh. Untuk masalah jagonya kayak gimana pun kalau dia nggak teliti ada aja ketinggalan. Namanya kita manusia biasa kan. Kalau buru-buru pokoknya ini harus benar-benar keadaan pikiran tenang, konsentrasi. Pemasangan itu di sini ya. Nah, kayak begini ya. Ya, kalau masalah kayak begini kan kelihatan ya. Jadi ini tujuannya itu supaya si pen 2 ini nggak keluar, dan garis ini supaya pas kita ngetopin nanti ngetopin sentriknya itu bisa pas. Jadi seperti ini, langsung saja kita pasang murnya. Dan jangan lupa baut sininya tuh baut L yang 2 ini ya, yang panjang di samping itu jangan sampai kelupaan ya. Sering banget terjadi, udah selesai tahu-taunya itu bautnya belum terpasang, akhirnya bongkar lagi kan.
Kita kencengin. Untuk ngencengin baut ini kita usahakan itu nyilang ya teman-teman, nyilang begini ya, atas bawah, jadi jangan berurutan seperti ini ya. Jangan misalkan ngencengin ini nggak bisa kayak begitu ya teman-teman. Jadi kita nyilang nih, habis ngencengin ini pindah ke bawah model zigzag gitu loh. Nah, oke, kita pasin posisinya tuh biar enak. Oke, baut tempatnya udah kencang. Sekarang kita kencengin yang baut L nya itu, yang sampingnya ini. Nah, oke, semua bautnya itu udah kencang. Sekarang kita mau rakit rantai ketengnya. Kita pasang gigi sentriknya ya. Untuk pemasangan gigi sentrik kita pasin dulu topnya di sini ya teman-teman. Bisa dinyalain senter nggak? Perhatikan garis ini ya, garis ini ya, garis ini ada garis ya. Pasin sama panah yang ada di sini. Nah, kalau dia tuh posisinya udah seperti ini, pasti sehernya itu keadaannya itu pasti mentok di bagian paling luar, paling atas gitu loh. Nah, dan nanti kayak pelatuk ini pun nanti pasti bakalan netral. Ini semua netral, jadi top itu semua keadaan netral gitu loh. Itu udah top. Sekarang kita pasang gigi sentriknya. Untuk pemasangan gigi sentrik, garis ini sejajar dengan garis ini ya teman-teman. Garis ini sejajar dengan garis ini, keadaan magnet top atau sehernya di atas. Langsung saja kita praktekin. Kita lihat apakah udah pas. Ternyata belum. Kita geser lagi kurang ke atas sepertinya itu tadi. Kelihatan nggak senter yang punya lagi? Nggak bisa ya, baterainya lowbat ya. Ini oke. Boleh dilihat teman-teman ya, di sini udah keadaan top ya. Garis ini sejajar sama garis yang di plat tadi ya. Udah pas, dan magnetnya keadaan pas sama garis tadi. Berarti kalau posisinya udah seperti ini, bisa dipastikan topnya itu pas. Setelah pas, langsung saja kita pasang bautnya. Di sini menggunakan baut 12. Nah, setelah ini pasang, setelah terpasang, lalu kita pasang tonjokan ketengnya atau tensionernya. Untuk pemasangan tonjokan keteng ini, kita tarik dulu ini ke atas menggunakan obeng min ya. Kita putar searah jarum jam. Kita putar seperti ini ya. Kita putar seperti ini sampai mentok. Setelah mentok kita lepas. Jadi posisinya kalau udah mentok kita lepas seperti ini. Lalu kita pasang di sini ya. Kita pasang menggunakan baut 8 ya teman-teman. Menggunakan baut 8, kita kencengin menggunakan 8T.
setelah kencang seperti ini, udah dikencengin ya, jangan lupa ini ya dibuka lagi ya. Jangan lupa ini dibuka lagi. Kita putar berlawanan sama jarum jam. Nah, udah jepret. Kalau udah jepret, ketangnya jadinya kencang. Tuh. Kalau misalkan sampai kelupaan, nanti ketangnya kendor ya teman-teman. Oke, kita pasang karet penutupnya. Sekarang kita mau kencengin magnetnya. Sekarang kita mau kencengin gigi sentriknya. Untuk pengencengan gigi sentrik, caranya kalau nggak punya impact ya, kita bisa menggunakan, kita ganjel ini magnetnya tuh ya. Kita ganjel seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tuh, ya. Setelah seperti ini, kita kencengin dari sini. Tuh, jadi nggak muter dia. Kalau sudah dirasa cukup, udah. Sekarang kita cek kerenggangan klepnya ya. Kerenggangan klepnya kita cek. Untuk penyetelan klep ini, keadaan top dia itu nggak boleh nggak ada celah ya teman-teman. Jadi harus ada celahnya. Namun nggak bisa juga kendor, harus ada sesuai, ada ukurannya ya. Ukurannya berbeda-beda ya. Kalau saya karena udah sering bongkar pasang ya, jadi pakai feeling aja ini. Nah, ini udah terpasang. Sekarang kita tutup cover headnya. Kita tutup cover headnya. Di sini juga tidak perlu menggunakan lem ya teman-teman. Sebenarnya itu lem itu kalau untuk motor-motor yang udah tua ya, yang permukaan bloknya itu udah nggak rata. Kalau motor-motor baru kita mau belepotan lem itu, kalau menurut saya kurang cocok ya, kalau menurut saya ya. Tapi bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan lem banyak, ya silahkan saja ya teman-teman. Nah, udah seperti ini, lalu kita kencengin. Sisanya tinggal naik terus. Iya. Oke. Iya, ntar. Ini udah terpasang semua ya teman-teman. Untuk bagian mesinnya udah terpasang semua. Sekedar bocoran, tadi yang saya ganti ringnya ini saya beli di toko, harganya 65.000 teman-teman. Jadi target kita yang 100.000 itu sebenarnya itu terlalu banyak teman-teman. Itu masih bisa buat beli bensin, buat beli rokok bagi yang rokok ya. Jadi ini cuma 65.000. Ini hasilnya itu ngebulnya tuh saya jamin hilang ini ngebulnya. Oke, langsung saja kita mau rakit cover-covernya. Oke, ini mesinnya udah saya naikin teman-teman. Sorry tadi untuk proses penaikannya nggak bisa saya rekam karena yang ngerekam juga ikut ngebantuin saya naikin. Karena ini kita cuma dua ya, kita cuma berdua di sini. Oke, ini udah saya naikin. Sekarang kita tes ya, kita tes sama-sama. Knalpotnya belum saya pasang karena supaya bener-bener ketahuan ya, apa ini udah ngebul, apa ini masih ngebul atau enggak ya. Boleh dilihat di bagian knalpotnya ya, kalau dia ngebul pasti ada asap yang keluar. Nggak ada lagi kebulan ya teman-teman. Mesinnya garing, halus. Oke, videonya ini saya tutup. Intinya
Untuk mesin Mio J, kalau misalkan dia suaranya belum kasar ya, terus boringnya itu masih halus, sehernya juga masih halus, kita bisa ganti ringnya doang. Harga ringnya itu kisaran 65.000, merek NPP, itu udah bagus banget. Oke, saya rasa sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.